Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil muwaffiqil mu'in, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, salah satu ajaran penting dalam Islam adalah kewajiban untuk berzakat. Zakat adalah salah satu pilar di antara 5 pilar rukun Islam, ruknun min arkanil Islam. Di dalam banyak ayat Al-Quran, Allah memberikan penjelasan tentang zakat itu banyak dibarengkan dengan perintah solat. Aqimus sholah wa atuz zakat. Dirikanlah solat dan tunaikan zakat. Penyebutan perintah zakat dengan solat itu menggambarkan tentang pentingnya dua amal ini bagi kehidupan seorang muslim. Jika ibadah solat itu lebih menggambarkan ibadah yang berdimensi individual, yang menggambarkan hubungan seorang hamba, al-abdu, dengan al-khaliq Allah subhanahu wa ta'ala, maka zakat itu adalah gambaran dari ibadah yang tidak hanya berhubungan dengan Allah, tetapi juga berhubungan langsung dengan kepentingan-kepentingan sosial. Oleh karena itu sering disebut zakat itu sebagai ibadatun maliyatun istima'iyatun. Zakat itu adalah ibadah yang bersifat hartawi, harta benda, yang memiliki kemanfaatan secara sosial, yang berdimensi sosial, yang kemanfaatan dari ibadah itu langsung bisa dirasakan oleh masyarakat, yaitu para mustahiqin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, di dalam hukum Islam telah diatur berbagai aturan hukum mengenai siapa yang wajib mengeluarkan zakat, bagaimana zakat itu dikelola, kemudian siapa pihak-pihak yang berhak untuk menerima zakat. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103, Allah berfirman tentang zakat ini, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi zakat itu diambil, khud, ambillah, Siapa yang mengambil? Di sini para ulama bersepakat yang mengambil adalah ulil amri, adalah pemerintah. Dan karena itu para ulama bersepakat bahwa zakat itu adalah kewenangan pemerintah untuk mengelola, domain pemerintah. Karena zakat itu adalah urusan yang memiliki kepentingan
publik, dan karena itu semua kepentingan yang berdimensi publik harus dikelola oleh negara. Oleh karena itu di Indonesia ya, kita patut bersyukur telah diundangkan ya undang-undang tentang pengelolaan zakat, yang intinya memberikan penegasan bahwa zakat itu hanya boleh dikelola oleh negara, oleh pemerintah, atau masyarakat badan hukum ya, lembaga kemasyarakatan yang berbadan hukum yang kemudian mendirikan lembaga-lembaga amil zakat dan telah memperoleh izin dari pemerintah melalui Kementerian Agama. Jadi jikapun zakat dikelola oleh masyarakat, maka syarat pokoknya adalah lembaga zakat bentukan masyarakat itu harus sudah memperoleh izin ya atau lisensi dari pemerintah melalui Kementerian Agama. Yang kedua, ayat itu juga menegaskan bahwa dari mana ya zakat itu diambil. Ya. Dalam satu hadis disebutkan ya tu'khadu minal aghniya, zakat itu diambil dari orang-orang kaya, wa turaddu ilal fuqara, dan kemudian dikembalikan, didistribusikan kepada fakir dan miskin. Itu tentang siapanya uang yang wajib zakat atau disebut dengan muzaki ya, adalah para aghnia. Sementara kelompok penerima zakat ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran ya, di dalam surat ayat lain dari surat At-Taubat itu ayat 60 ya, itu disebutkan bahwa innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya ila akhirih, bahwa ada 8 asnaf atau 8 kelompok yang merupakan orang-orang atau kelompok yang berhak untuk menerima zakat ya, yang disebut dengan mustahik. Lalu zakat yang dikeluarkan oleh mereka orang kaya itu fungsinya apa ya? Adalah tutahhiruhum, sebagai pembersih ya, dan juga waktu zakihim biha, dengan zakat yang ia keluarkan bisa mensucikan dirinya, mensucikan jiwanya, mensucikan hartanya. Kenapa? Karena pada dasarnya pada setiap harta yang dimiliki oleh seseorang itu ada hak milik orang lain. Oleh karena itu, karena zakat itu menjadi domain negara, kebijakan negara ya, maka negara mengatur. Dan lalu lintas aturan tentang zakat itu sudah diatur di dalam ya undang-undang, yaitu Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Zakat adalah kewajiban ya. Zakat itu adalah kewajiban, dan karena itu dulu pada masa awal Islam ya, khususnya pada zaman khalifah yang pertama Abu Bakar Siddiq ya, ada kelompok orang yang melakukan gerakan mani'uz zakat. Mereka menolak untuk membayar zakat dan kemudian ditindak tegas ya oleh siapa? Oleh khalifah. Karena apa? Karena jika gerakan ini didiamkan, itu akan membahayakan masa depan negara. Karena zakat adalah salah satu penopang ya, devisa negara yang bisa membackup, membantu ya eksistensi negara, karena dari situlah dana operasional pengelolaan negara itu diperoleh. Karena itu fungsi zakat itu jika dikelola dengan baik ya, itu bisa memberikan salah satu kontribusi ya bagi upaya pengembangan, pemberdayaan
dan pengentasan kemiskinan. Ya. Jadi pengentasan kemiskinan, mengurangi angka kemiskinan, itu bisa diperoleh melalui dana zakat. Gitu. Bahkan untuk pengembangan ekonomi produktif, ya, pengembangan ekonomi produktif itu pun bisa kemudian pengelolaannya atau backup dananya bisa dikelola yang sumbernya dari sumber dana zakat untuk program pengembangan ekonomi produktif misalkan. Karena itu kita bisa membayangkan jika besarnya umat Islam Indonesia itu sudah atau berbarengan dengan besarnya kesadaran umat Islam Indonesia untuk berzakat, saya kira potensi yang luar biasa zakat ini akan bisa menjadi salah satu sumber pendanaan alternatif dalam rangka untuk membangun bangsa ini, membangun negara ini, untuk mengentaskan kemiskinan, untuk membackup dana-dana pengembangan ekonomi, untuk kemudian juga menopang peningkatan kualitas layanan kesehatan, semuanya bisa, ya. Dalam rangka untuk apa? Ya, untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan dan kebaikan bersama. Dengan demikian, tentu ya mari kita bersama-sama ya untuk membangun kesadaran masyarakat Muslim untuk membayar zakat. Dan tentu akan lebih baik ya zakat itu kemudian dibayarkan melalui lembaga-lembaga amil zakat yang sudah tersedia, ya. Di Nahdlatul Ulama ada Lazisnu, ya, sebagai salah satu lembaga amil zakat nasional, ya, yang sudah memperoleh izin dari pemerintah. Dan karena itu ya tentu sebagai warga Nahdlatul Ulama, ya mari kita bersama-sama untuk menjadikan Lazisnu sebagai lembaga untuk penyaluran zakatnya, dan dari situ nanti akan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Jadi zakat melalui lembaga ya itu lebih utama, lebih afdol. Kenapa demikian? Karena proses pendistribusiannya, proses pengelolaannya, akuntabilitasnya tentu lebih terukur, ya. Di samping juga dari sisi mandat peraturan perundang-undangannya juga sangat jelas. Karena itulah mari kita membangun kesadaran masyarakat, ya, untuk selalu berzakat, dan salurkanlah zakat di lembaga yang sudah ada, lembaga yang sudah memperoleh izin dari pemerintah untuk beroperasi dalam rangka pengumpulan dan pendistribusian zakat. Meskipun demikian bahwa zakat itu adalah ibadah wajib. Ibadah wajib. Karena itu penting juga kita untuk berpikir bahwa kita tidak hanya sekedar untuk berzakat, tetapi lebih dari itu kita juga perlu mengembangkan ibadah-ibadah sunnah lainnya dalam bentuk infak dan sedekah. Jadi kalau orang mampu, orang kaya, dan dia wajib zakat, kemudian melakukan zakatnya, sesungguhnya biasa-biasa saja, ya. Karena zakat yang dikeluarkannya memang bukan harta miliknya, karena itu adalah harta orang lain. Sehingga ada pendapat bahwa jika orang hanya sekedar mengeluarkan zakatnya, maka dia belum memberi. Kenapa? Karena zakat yang dikeluarkannya memang sejatinya bukan miliknya. Karena itu adalah milik para mustahiqin. Karena itu semangat berbagi, ya, semangat memberi itu juga harus dilakukan melalui ibadah-ibadah sunnah, yaitu infak dan sedekah. Infak dan sedekah itulah yang sesungguhnya adalah pemberian, gitu kan. Dan kita semuanya yakin, seyakin-yakinnya bahwa ya, apa yang kita berikan itu adalah bagian dari investasi jangka panjang kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis menyatakan bahwa apa yang kita pakai akan rusak, apa yang kita makan akan hilang,
dan apa yang kita sedekahkan itulah yang abadi. Kesimpulannya adalah harta kita yang sesungguhnya adalah harta yang kita infakkan, kita sedekahkan. Dan karena itulah spirit untuk berbagi melalui ibadah zakat, melalui infak dan sedekah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari semangat umat Islam. Dan dari situlah ajaran Islam itu akan semakin tampak, baik dari sisi hablum minallahnya maupun hablum minannas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wa'afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.